Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID-19. Tetap kita jaga jarak, gunakan masker dan juga sering cuci tangan dengan sabun. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya dalam rangka mengikuti perkuliahan akuntansi keuangan lanjut dan praktik yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mencapai kepada pertemuan keempat yang insya Allah akan membahas masalah likuidasi sederhana. Sebetulnya pada saat pertemuan 1 itu sudah dibahas banyak mengenai likuidasi, di mana kita ketahui bahwa likuidasi itu merupakan upaya pembubaran dari persekutuan yang ditandai dengan adanya aktivitas realisasi atau menjual aset terlebih dahulu. Dan juga kita ketahui bahwa ada dua metode dalam likuidasi. Pertama adalah likuidasi serentak atau sederhana, yang kedua adalah likuidasi bertahap. Nah, khusus pada malam hari ini kita akan membahas masalah likuidasi sederhana, dan minggu depan kita akan bahas insya Allah likuidasi bertahap. Baik, kita mulai saja. Kita ulang kembali, bukan pengertian likuidasi ya, merupakan satu upaya pembubaran persekutuan yang ditandai dengan adanya proses penjualan aktiva non kas. Selain kas, ini dijual semua ya, untuk menyelesaikan pembayaran modal-modal daripada persekutuan yang kita sebut proses realisasi. Nah, kenapa perusahaan itu dilikuidasi? Ya, kemungkinan pertama adalah bahwa perusahaan sudah tidak bisa melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, atau kita kenal insolven ya, atau solvabilitasnya kurang baik. Dan juga kemungkinan perusahaan dianggap tidak lagi profitable atau dapat memberikan keuntungan yang dikehendaki oleh para sekutu, oleh karena itu dibubarkan. Namun lihat dulu, kalau likuidasi itu ditandai tadi dengan proses menjual aktiva non kas ya. Sedangkan apabila tidak disertai itu, hanya sekutu masuk dan sekutu keluar, itu namanya perubahan. Sehingga berbeda sekali kalau kita bicara likuidasi dengan perubahan ya. Likuidasi sendiri tadi ditandai dengan keluar masuknya persekutuan, anggota sekutu, dan juga penjualan aktiva non kas. Sedangkan untuk perubahan sendiri hanya keluar masuk sekutu saja. Jelas berbeda ya. Baik, kita juga sudah memahami bahwa proses likuidasi itu melalui 3 tahapan ya, atau 3 tahap. Yang pertama adalah menjual semua aktiva selain kas, yang kita sebut proses realisasi ya. Kita catat, kalau nilai realisasi lebih kecil daripada nilai buku, maka dia akan mengurangi modal sekutu. Sedangkan sebaliknya, kalau nilai realisasi lebih besar daripada nilai buku, maka dia akan menambah modal sekutu itu sendiri. Lalu tahap yang kedua adalah melunasi semua utang piutang, baik dengan para sekutu maupun dengan pihak luar atau eksternal. Lalu kalau sudah selesai, tahap ketiga adalah membagi sisa kas yang masih ada kepada sekutu sesuai
modal masing-masing sekutu tersebut, sehingga selesailah proses likuidasi secara serentak ya, atau sederhana itu ya. Baik, mengenai likuidasi sederhana itu sendiri, ini diartikan sebagai likuidasi serentak di mana pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya alias berbarengan. Nah, hanya melalui satu tahap ya, sekali satu periode Akipa dijual, dapat uangnya, kemudian dibagikan secara bersama kepada semua sekutu. Itu adalah pengertian daripada likuidasi sederhana ya. Kemudian akibat daripada likuidasi persekutuan tersebut setidaknya menyebabkan 5 kemungkinan ya yang akan terjadi dalam proses likuidasi sederhana atau sekaligus. Pertama adalah semua sekutu modalnya bersaldo positif. Jadi saat dibubarkan kemudian memperoleh uang daripada proses realisasi menyebabkan saldo sekutu semuanya positif ya, artinya berlebih, tidak ada yang minus. Yang kedua, kemungkinan ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif ya, tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Yang ketiga, mungkin ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi lagi gitu ya. Kalau sudah minus tidak bisa menutup seperti itu. Yang keempat, memungkinkan kondisi khusus di mana ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun sekutu yang harus memutar modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu ya. Jadi ada sekutu yang saldonya negatif alias punya hutang kepada persekutuan atau perusahaan, dia sendiri dalam kondisi tidak mampu mengembalikan hutang tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir, memungkinkan ada kondisi khusus di mana kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Nah, kelima kemungkinan ini nanti kita akan bahas satu persatu beserta contoh soalnya. Mohon diperhatikan baik-baik ya supaya bisa dipahami semua. Baik, yang pertama, saldo semua sekutu setelah realisasi bernilai positif ya. Ini artinya nilai realisasi lebih kecil daripada nilai bukunya, namun kerugian akibat realisasi tidak begitu besar ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya, namun menyebabkan saldo sekutu modal masing-masing itu bernilai positif semua ya. Lalu langkah-langkah likuidasinya sebagai berikut. Pertama, seperti biasa realisasi dulu ya, atau menjual semua Akipa non kasnya. Lalu yang kedua, membagi kerugian realisasi sesuai dengan proporsi rugi labanya ya. Ini sesuai perjanjian atau ketentuan yang di awal disetujui. Yang ketiga, pelunasan utang dagang pada pihak ketiga. Dan yang keempat, pelunasan hutang sekutu serta pembagian kas sekaligus. Baik, langsung saja kita pada contoh soalnya. Di sini ada persekutuan MNOP di mana para sekutu MNOP membagi rugi laba dengan komposisi 10, 20, 30, 40%. 10 untuk M, 20 untuk N, 30 untuk O, dan 40 untuk P ya. Kemudian pada tahun 1992 persekutuan sepakat untuk dibubarkan atau dilikuidasi dengan kondisi neraca seperti ini ya. Total aktifanya adalah 350 juta rupiah.
dengan modal yang dimiliki daripada MNOP adalah dimana M punya modal 30 juta, N 50 juta, O 75 juta, dan P 90 juta paling besar. Baik, bagaimana untuk proses likuidasinya? Kita lihat ya. Ini diandaikan atau diumpamakan proses realisasinya menghasilkan uang 262.500.000 rupiah. Maka laporan likuidasinya sebagai berikut. Perhatikan di sini, kita lihat dulu sebelum realisasi. Ini kasnya 30, non kas 320 juta, ini 310.000 ya, sesuai neraca awal ya. Ini adalah neraca awal sebelum realisasi. Nah, ketika proses realisasi menghasilkan uang 262.500 ya, ini dalam ribu ya. Untuk mempermudah saya baca dalam ribu saja, harusnya juta. Ini menghasilkan uang 262.500, sedangkan non cashnya atau aktifanya habis, dikurangi 320 juta ya. Dan selisihnya adalah 320.000 dikurangi dengan 262.500 sebesar 57.500. Ini kerugian daripada proses realisasi itu adalah dibagi sesuai persentasenya masing-masing. Misal di sini si M itu 10% dari 57.500 adalah 5.750 rupiah. Kemudian si N 20% 11.500, si O 30% 17.200 rupiah, dan si P 40% adalah 23.000 rupiah. Nah, kemudian kita hitung, kita kurangi ya. Kasnya ini menjadi 292.500 dijumlahkan ya, karena sama-sama positif. Kemudian non cashnya habis, kemudian hutang dagangnya masih ada 90 juta, hutangnya juga masih tetap 15. Kemudian masing-masing modal si M, si N, si O, si P dikurangi sebesar persentase kerugian tadi. Ini hasilnya ya. Setelah itu adalah melunasi hutang dagang kepada pihak ketiga ya. Di sini dibayar 90 juta hutang kepada pihak ketiga, otomatis mengurangi uang kasnya 90.000 ya, atau juta. Kemudian ini ditambahkan lagi, ini menjadi 202.500. Kemudian hutang dagangnya menjadi 0, hutang P kepada P nya masih 15.000, dan ini adalah saldo masing-masing modal setelah pembayaran hutang dagang. Nah, kemudian selesaikan piutang daripada P. Si P ini punya hutang kepada, persekutuan punya hutang kepada si P, dibayar juga 15.000 ya, otomatis kasnya berkurang 15.000, sehingga menyebabkan saldo kasnya menjadi 187.500 beserta modal masing-masing sekutu tidak berubah. Lalu terakhir adalah membagikan seluruh kas yang ada untuk membayar saldo modal masing-masing persekutuan, sehingga saldo persekutuan menjadi 0. Habis, selesai sudah proses likuidasinya. Itu kondisi pertama ya. Lalu kita lihat kondisi kedua. Kemungkinan ada sekutu yang modalnya negatif, tetapi dia dapat ditutup dengan utang kepada suku yang bersangkutan ya. Baik, kita lihat
prosesnya adalah pertama sama realisasi dulu ya, kemudian membagi kerugian sama, kemudian pelunasan utang dagang pada pihak ketiga, yang keempat menutup defisit ya, di sini ada menutup defisit pembayaran hutang sekutu, lalu yang kelima pelunasan hutang sekutu, dan terakhir pembagian kas. Baik, langsung saja kita kepada contoh soalnya. Soal yang tadi, apabila ini dicontohkan nilai realisasinya hanya 90 juta ya, kita lihat. Untuk situasi kedua, ini kita catat dulu saldo-saldo sebelum realisasi ya. Ini seperti tadi, ini adalah nilai neraca sebelum proses likuidasi ya. Kemudian setelah realisasi menghasilkan uang kas hanya 90 juta ya, kita singkat 90.000 di sini. Kemudian aktifanya hilang ya, dikurangi 30.000. Kemudian ini kerugiannya itu sebesar 230 juta ya. 230 juta ini dibagi-bagi ke sesuai persentase masing-masing. Misalkan CM 10%, jadi dari 230.000 adalah 23.000 dan seterusnya ya. Ini adalah hasil perhitungan persentase nilai kerugian akibat proses realisasi ya. Kemudian kita jumlahkan saldo kasnya menjadi 120.000 ya, 30 tambah 90. Kemudian hutang dagang masih ada, hutang P juga masih ada 15.000, dan ini masing-masing modal sekutu dikurangin ya, 30 kurang 23 7.000, 50 kurang 46.000 4.000 dan seterusnya ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Dan perhatikan ini ada saldo minus 2.000 ya. Di sini maksudnya kondisi yang kedua memungkinkan ada saldo salah satu sekutu yang negatif atau minus ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian kita lunasi hutang dagang ya, 90.000 dilunasi oleh kas sehingga kasnya menjadi 30.000 ya. Ini hutang dagangnya hilang, hutang P-nya tetap, ini saldo modal masing-masing juga tetap seperti tadi, hanya yang si P ini yang minus 2.000 ya. Nah, lalu ini kan si perusahaan punya hutang kepada si P ya, sementara si P punya hutang 2.000 kepada sekutu, maka 2.000 ini adalah bisa mengurangi atau menutup hutangnya kepada hutang persekutuan pada si P ya. Jadi si P tidak usah bayar 2.000 ini, tetapi mengurangi hutang persekutuan pada si P 2.000 ya. Oleh karena itu di sini perusahaan harusnya bayar 15.000, cukup membayar 13.000 saja ya, karena ditambah dengan 2.000 dari si P, maka kas menjadi 17.000 dikurangin ya. Kemudian hutang kepada si P 13.000, dan ini saldo modal masing M, N, dan O, sementara si P habis ya, tidak punya hutang karena sudah dipakai untuk ditutupi oleh hutang P, hutang perusahaan pada si P ya. Kemudian langkah terakhir adalah pelunasan pembagian kasnya ya. Ini sisa 17.000 ya, maka ini dibagikan kepada si M, si N, si O ya. Lalu sisanya, sisa kas dibagikan kepada si M, si N, si O sebesar modalnya serta si P, sehingga di sini habis ya 17.000 nya, sehingga kas, sisa kas 0,
dan semua saldo 0, hanya tersisa si P lebih Rp2.000 atau 2 juta ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kondisi memungkinkan adanya sekutu yang modalnya negatif tetapi tidak dapat ditutup dengan utang kepada yang bersangkutan ya. Kalau tadi bisa ditutup, sekarang tidak bisa ditutup ya. Prosesnya hampir sama seperti tadi. Pertama realisasi seperti biasa ya, kemudian pembagian kerugian realisasi sesuai proporsi rugi labanya, kemudian pelunasan utang dagang, keempat penutupan defisit ya dengan pembayaran sebagian hutang sekutu, dan yang kelima pembagian kas dari sisi modal bersih dengan penutupan defisit yang dibebankan kepada masing-masing sekutu yang persentasenya yang telah masing-masing dibebankan pada masing-masing sekutu sesuai persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu ya. Misalkan di sini si B defisitnya 5 juta, dimana persentasenya 15, 20, 35 dan 30%, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sini modal sebelum pembagian kas 6.000 ya, misalkan ini. Kemudian B ini minus 5.000 ya. Ini umpama ya, seumpama kondisi seperti ini, A, C dan D positif, si B nya minus ya, atau saldonya tidak ada, malah sudah punya hutang pada perusahaan. Maka untuk menutup defisit si B ini ditanggulangi bukan oleh perusahaan tetapi oleh sekutu yang nilainya positif ya, bernilai positif. Di sini dibagi dengan persentase masing-masing sahamnya atau pembagian labanya. Sini misalkan si A dikurangi, dia harus memberikan kontribusi pada si B 937.500, dari mana kita lihat di sini ada 15%. Kemudian kita coba, ini ada satu contoh kasus ya, saya tidak tahu apakah ini kondisi yang mana ya, dimana ini ada satu persatuan ya, MNO dan P sama soalnya seperti tadi ya, dimana neracanya adalah seperti ini, total aktifnya 350 juta, dimana modal M nya 30, N nya 50, O 75 dan P 90 juta. Baik, kita lihat saja ini kira-kira kondisinya seperti apa kalau realisasinya itu hanya 68 juta rupiah, sangat kecil. Artinya boro-boro mungkin bayar hutang, mungkin bayar ke sekutu pun agak susah gitu ya. Baik, kita lihat ini berarti kondisi si perusahaan dalam ketidakmampuan atau insolven ya, atau tidak ada solvabilitasnya. Baik, kita lihat seperti biasa, ini saldo sebelum realisasi adalah sama seperti neraca ya. Kemudian hasil realisasinya adalah 68.000 ya, kita sederhanakan dalam ribu saja. Dan ini saldo non kasnya alias asetnya yang dijual berkurang 320 juta, di mana di sini terdapat kerugian sebesar 320.000 dikurangi 68.000, 252.000 ya kerugiannya. Nah, kerugian 252.000 itu dibebankan kepada masing-masing sekutu sesuai persentase pembagian labanya ya, si M 10% sekian, si N 20% sekian, dan seterusnya ya.
Oke, kita lihat saldo kasnya menjadi 30.000 ditambah 68.000 hasil penjualan aset, sehingga menjadi 98.000 rupiah, 98 juta ya. Kemudian hutang dagangnya masih 90, hutang kepada si P15, dan ini saldo modal masing-masing setelah dikurangi kerugian penjualan aset tadi atau realisasinya. Nah, sini kita lihat di sini si M masih positif atau masih ada saldonya 4.800. Si N, si O, si P ini negatif semua ya. Baik, sebelum kita ke sini, di sini kita harus lunasi hutang dagang terlebih dahulu, yaitu 90.000 kita bayar hutang dagang pada pihak ketiga ya. Utamakan kepada pihak ketiga terlebih dahulu kalau untuk membayar hutang. Sehingga di sini dengan membayar 90.000 itu menyebabkan kasnya sisa 8.000 ya. Dan perhatikan saldo kasnya 8.000, tetapi hutang kepada si P sendiri 15.000. Artinya ini ada ketidakmampuan perusahaan membayar hutang kepada si P ya. Oleh karena itu, untuk menutup defisit ini, pertama sekali sekutu yang memiliki saldo minus yang terbesar harus melunasi terlebih dahulu kepada perusahaan. Di sini si P yang paling besar memiliki utang atau minus 10.800, artinya dia berutang pada perusahaan, maka si P ini membayar 10.800 untuk mengurangi hutang kepada si P ya. Jadi si P ini perusahaan punya hutang pada si P, maka dianggap minus itu ya hilang ya 10.800, sehingga di sini saldo hutang pada si P hanya tersisa 4.200, sementara minusnya tidak ada. Dan ini saldo masing-masing M, N, O nya masih ada. M nya 4.800, N nya minus 400, dan O nya minus 600. Nah, perhatikan ini perusahaan hanya memiliki 8.000 atau 8 juta rupiah uangnya ya. Ini adalah untuk melunasi hutang kepada si P ya, 3.400, dan juga kepada si M 4.600 ya. Sehingga di sini tersisa hutang kepada si P 800 dan saldo modal M 200, N masih minus 400, dan O masih minus 600. Lalu langkah berikutnya sama seperti tadi, yang saldo minusnya terbesar harus membayar terlebih dahulu kepada perusahaan, maka si O ini membayar 600 kepada perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan uang 600. O hilang ya. Kemudian utang si N juga sama, dia pun minus 400 harus membayar pada perusahaan 400 ya, sehingga saldo kas perusahaan menjadi 1.000 ya. 1.000 ini tadi dari pembayaran si O dan si N ya, O dan N. Nah, perusahaan punya 1.000 ini untuk pertama melunasi hutang kepada si P 800 dan membayar sisa kas atau sisa modal pada si M adalah 200, sehingga saldo perusahaan menjadi 0 gitu ya. Itulah kondisi perusahaan yang memang tidak memiliki lagi kas untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga ataupun kepada masing-masing sekutu, sehingga perlu penyelesaian dulu saldo yang negatif itu, yang punya sekutu minus,
harus melunasi terlebih dahulu kepada perusahaan supaya bisa membayar hutangnya kepada pihak ketiga atau kepada sekutu yang lain. Baik, itu aja pembahasan tentang likuidasi sederhana ini ya. Sebagai oleh-oleh, mungkin kalian kerjakan tugasnya, latihan tugas mahasiswa atau LTM pertemuan keempat ya. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui email, dikumpulkan H-2 atau 2 hari sebelum kuliah ya. Baik, itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dan sarung tangan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan bulan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.